Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal suhub wa ala alihi washabbihi wa man la mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kecukupan rizki, kita masih diberi ketetapan iman dan Islam. Malam hari ini saya bersilaturahmi ke rumahnya Mpok Ipeh dan Mpok siapa Bu? Mpok Erni. Saya bersilaturahmi ke sini dengan maksud dan tujuan ingin menanyakan keadaan beliau, gimana keadaan beliau sekarang, dan ingin berbagi cerita agar supaya dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Baik, langsung saja kita bertanya kepada beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah baikan gitu, udah sehat ya. Sehat. Kok Erni sendiri gimana kabarnya? Oh, masih lemes gitu kelihatannya, masih lemes. Sebenarnya gimana sih Bu awal mulanya kok sampai kok Erni ini bisa sakit seperti ini? Ya, semulanya mah dia kan memang kerja gitu ya. Udah kerja, terus kalau dia nggak lembur suka kadang pulang dia jam 5 jam 6, tapi kadang kalau lembur dia suka nggak pulang gitu, bilangnya sih katanya lembur gitu, itu setiap hari gitu. Dan setelah kejadian, setelah 1,5 bulan kok akhirnya timbul gitu ya, seperti bintik-bintik hitam gitu, ada di muka, ada di badan semua sekujur tubuh. Lama-lama jadi melebar gitu. Saya sendiri kayak bingung gitu. Saya tanya, dianya bilangnya sakit biasa, cuman karena virus aja, kan udah saya bawa ke dokter gitu kan. Tapi kata dokter ya katanya kena virus gitu aja. Gitu aja. Sempat diberi obat juga sama dokter ya, tapi tidak ada reaksi apa-apa, tetap sakitnya. Mungkin di berobat ke ini supranatural atau gimana juga pernah? Itu sudah pernah juga, sampai hampir 3 kali juga ya. Tapi mereka bilang katanya kena santet seperti itu. Tapi setelah saya bilang kok kalau kena santet tolong diobatin, tapi nggak ada perubahan. Tetap nggak ada perubahan. Seperti itu. Saya sendiri bingung kenapa kok adik saya kok jadi seperti itu gitu. Saya tanya berulang-ulang kali, tapi dia jawabnya selalu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, seperti itu aja. Kami juga sempat bingung di awal-awal Ibu mengundang tim kami itu ke sini, juga bingung. Loh, ini kita deteksi kok tidak ada hal-hal gaib atau yang berkaitan dengan santet atau apa, tapi melihat kondisinya Mbak Erni sendiri, kondisinya tersebut menunjukkan bahwa Pak, biasanya kalau hal kayak lebam-lebam atau nggak wajar lah, itu biasanya disebabkan oleh istilahnya ada yang kiriman santet atau sihir. Tapi setelah kami deteksi bersama tim juga nggak ada ternyata sihirnya gitu. Jadi kami juga sempat bingung, sempat juga ini sama tim, sama Gus Idrisnya juga koordinasi, bermusyawarah apa sebenarnya penyakitnya. Ternyata ya seperti itu. Terus apa itu sebelum Gus Idrisnya kesini, apa yang Ibu lakukan untuk pengobatannya Mbak Erni ini? Ya, saya coba, saya setiap malam harus ngaji untuk dia gitu ya, baca Yasin, Al-Fatihah gitu. Tapi kok tetap nggak ada perubahan, sampai saya kadang sedih sendiri. Mana saya udah nggak punya orang tua, kita hidup berdua, kan begitu. Sebenarnya ada apa yang dilakukan sama adik saya
soalnya setahu saya itu adik saya tuh anaknya baik, anaknya sopan, dia nggak pernah kemana-mana, pulang kerja pun dia di rumah kayak gitu. Pendiam ya Bu? Iya, anaknya pendiam, jadi dia lebih banyak tertutup lah, selalu menutup diri. Meskipun ada masalah juga Iya, nggak pernah cerita. nggak pernah curhat sama saya. Apa yang dirasakan sekarang Mbak Erni setelah kemarin di Rukiah sama Gus? Yang dirasakan apa, lebih baik apa masih gimana Pak? Masih kesakitan? Masih ada, tapi saya agak tenang. Agak tenang hatinya ya, udah nggak ngeblank lagi. Intinya biar nggak pikiran nggak gampang galau, intinya harus lebih banyak beristighfar, lebih banyak memohon ampun kepada Allah, dan lebih banyak bersolawat lagi. Jangan mengulangi hal-hal yang dilarang oleh agama. Gimana Bu? Ya, saya sebagai pihak keluarga Erni, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya untuk timnya Gus ya, yang udah banyak membantu buat penyembuhan adik saya Erni. Ya, mudah-mudahan insya Allah adik saya benar-benar sadar dan Amin, tobat amin. ya, benar-benar tobat lah, istilahnya nggak bakal ngulangi lagi itu. Ya, saya juga minta maaf sebelumnya karena saya tadi sudah kemarin itu saya udah kasar ya sama tim Gus ya. Iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf banget. Memang ya karena mungkin saya sendiri sedang dalam keadaan bingung dan panik ya dengan keadaan adik saya ini. Jadi saya ya udah gitu aja, saya minta maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya udah Ya, banyak membantu sama-sama. gitu ya Gus ya. Yes. Ya udah gitu aja. Kalau saya mau tanya-tanya sama adiknya, boleh Bu? Oh, boleh silahkan. Sebenarnya apa Mbak? Apa itu alasan Mbak melakukan itu? Alasan yang utama itu kenapa kok Mbak sampai terjerumus ke dunia hitam seperti itu? Sebenarnya mungkin karena kehidupan saya tadinya hidup senang, hidup tenang, berkecukupan, tinggal sama orang tua. Semenjak orang tua saya meninggal, saya kayak lepas kendali. Saya kayak kehilangan arah. Saya kayak nggak ada yang ngebimbing saya. Saya nggak ada yang nyukurin setiap apa yang saya mau. Kan Mbaknya juga kerja kan sebenarnya. Apa itu Iya. nggak mencukupi Mbak dari kerjanya Mbak? Kerja, tapi kerja saya tidak mencukupi. Kerja saya tidak mencukupi. Ya seharusnya kalau Mbak ada masalah atau ada beban kehidupan kan ada saudaranya juga, harusnya sharing-sharing, jangan dipendam sendiri Mbak. Jadinya biar nggak salah jalan gitu loh. Biar nggak salah jalan, masih ada saudara, ada teman yang biar memberi masukan yang positif kepada kita sehingga kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Saya sebenarnya nggak mau melakukan semua itu, nggak ada niat sama sekali. Tapi saya juga nggak mau merepotin bos saya. Saya pengen mandiri. Saya pengen cari uang sendiri. Saya juga kasihan lihat bos saya capek. Kasihan. Tapi saya mungkin karena tadinya hidup saya senang, jadi saya pengen senang-senang terus. Saya pengen itu, pengen ini, susah. Nggak seperti ada orang tua, apa-apa tinggal minta. Sekarang saya nggak seperti ini. Saya banting tulang sendiri. Saya sendiri. Ya saya banyak utang sih, pinjam sama teman. Tapi saya untuk bayarnya saya nggak sanggup, nggak bisa cukupin dari gaji saya. Dan awalnya saya juga diajakin teman seperti itu. Saya nggak tahu, awal saya nggak tahu kalau kerjaannya seperti itu, saya nggak tahu.
Udah berapa bulan Mbak, atau berapa lama udah Mbak melakukan hal seperti ini? Belum lama. Berarti intinya Allah masih sayang sama Mbak, masih sayang sama Mbak. Ditegur dengan seperti ini agar Mbak bertobat dan kembali lagi ke Allah. Kalau Allah sayang kepada hambanya, pasti Allah mengujinya, baik itu dengan sakit ataupun dengan ekonomi, pasti diuji oleh Allah. Kalau kita sanggup melewati ujian itu, insya Allah akan dinaikkan derajat kita ataupun bisa diampuni dosa-dosa kita, gitu Mbak. Ini saya harap Mbak tidak mengulangi hal untuk terjerumus ke lembah hitam lagi. Mbak lebih beribadah lebih baik lagi, terutama di bulan suci Ramadan ini. Selalu minta ampun kepada Allah, selalu beristighfar agar supaya dibersihkan hati, diampuni segala dosa, dan juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus untuk pekerjaannya gimana Mbak? Apa udah berhenti dari pekerjaannya selain itu yang di lembah hitam, apa masih kerja? Nggak kerja. Apa udah diberhentikan dari tempat Mbak kerja, perusahaannya Mbak itu? Nggak ada keputusan, saya berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Kan saya malu dengan keadaan saya, dan saya tidak sanggup kerja lagi. Saya berhenti sendiri. Syukur alhamdulillah Mbak masih diberi kesempatan untuk bertobat, masih diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Gunakan sebaik-baiknya Mbak, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Mohon ampunan, insya Allah doa-doa kita akan langsung dikabul oleh Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak? Sekarang perasaannya udah lega atau Saya gimana? alhamdulillah saya udah lega, udah tenang ya. Adik saya udah sembuh, udah nggak ngerasain sakit lagi. Udah tenang lah, pokoknya saya udah bisa ngurus dia, udah bisa lihat dia tersenyum. Kabar ya Dek ya, sekarang udah sembuh ya, jangan diulangi lagi ya Dek ya. Tapi kalau saya melihat Mbak ininya kan sepertinya agamanya memang kuat di awalnya Bu, iya Bu? Iya. Pintar ngaji juga. Iya. Yang dari kami memang dari didikan orang tua memang alhamdulillah tahu untuk agama nomor Kuat. satu iya. Jadi mulai kecil memang dididik Iya. secara agama. Ya setelah orang tua kita nggak ada, mungkin karena biasanya kita hidup serba kecukupan, Kecukupan, ya. Mungkin dengan pekerjaan saya nggak bisa nyukupin dia, akhirnya dia memutuskan untuk bekerja seperti itu. Dan tanpa pengetahuan saya, dia jadi apa ya, melenceng dengan pergaulan yang mungkin saya tidak tahu. Ya akhirnya seperti itulah. Ya, Itu juga karena pengaruh teman juga iya, mungkin ya Bu ya. iya, pengaruh pergaulan. Di rumah juga kalau mau berangkat kerja biasanya sholat, dia nggak sholat. Di situ yang saya kok jadi seperti ini gitu, bertanya-tanya ada apa. Terus dia sakit, jatuh sakit, saya juga di situ jadi bertanya-tanya kok kenapa jadi kayak begini gitu, ada apa. Tapi dia selalu ditanya, selalu nggak apa-apa gitu. Yang penting di sini semuanya sudah terungkap Bu. Apa permasalahannya sudah terungkap dan ada titik jalan keluar yang baik. Baik sahabat GIF yang dirahmati Allah, semoga apa yang dialami oleh keluarga beliau ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang selalu dicintai oleh Allah dan dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia baik yang tidak mempunyai masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan.
Jadi apa, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya lagi. Masih ada kesempatan untuk bertaubat selagi masih nafas ada di jasad. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Sebangsat apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, Allah selalu menunggu taubat kita. Allah selalu menunggu tangisan-tangisan kita untuk memohon ampun kepadanya. Semoga tayangan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama untuk sahabat GIF semuanya. Baik Bu, sebelum acara ini kita akhiri, saya minta kita bersolawat bersama-sama agar hati kita menjadi tenang, agar langkah-langkah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu bersolawat dan bersolawat dimanapun kita berada. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.